Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Oke, untuk video kita kali ini akan sharing DIY lagi ya teman-teman. Untuk servis sepeda motor Beat Karbu milik saya ini. Oke, sebelumnya ini sudah saya buka untuk cover depan dan jok motornya ya. Langsung kita buka atau bongkar untuk karburatornya. Ini sebelumnya kita buka dulu, kita cabuti semua selang-selang yang kaitannya dengan atau yang tersambung ke karburator gitu teman-teman ya. Untuk selang ini ada beberapa selang yang harus kita cabut, termasuk selang vakum, selang hawa, dan juga jok otomatis yang tertempel di karbu, termasuk untuk kabel gasnya juga semua kita ambil. Jadi tidak seperti sepeda motor pada umumnya, tidak ada selang bensin yang kita cabut terus bensinnya keluar ya, karena untuk sistemnya menggunakan vakum begitu teman-teman ya. Ini sudah kita buka, tidak saya lepas untuk joknya secara total, cuman saya buka seperti ini, masih bisa kita buka. Oke, setelah itu kita buka semua. Ini jok otomatisnya sudah kita buka dan masih berfungsi, jadi hanya perlu nanti kita bersihkan saja gitu teman-teman ya. Untuk lubang manifoldnya kita tutup biar tidak ada debu maupun kotoran yang masuk gitu. Setelah kita bongkar, langsung kita servis sendiri untuk karburatornya. Untuk motor saya ini sudah lama tidak diservis, jadi perlu saya servis. Oke, langsung aja kita buka semua baut-baut yang ada di karburatornya teman-teman ya. Oke, mulai dari baut yang paling atas ini tempat vakumnya ya, kita ambil, kita lepas. Untuk vakumnya ini jangan sampai kena bensin atau kita cuci pakai bensin ya, nanti akan melar. Oke, setelah itu baut karburator bawah, oke, angin-angin dulu kita lepas ya. Nah, untuk setelan angin-anginnya kita lepas. Oke, setelah itu baut bawah gitu ya, baut bawah karburator kita lepas juga semua. Oke, jangan lupa untuk bensinnya kita tempatkan atau kita sediakan tempat ya, biar tidak tercecer maupun tumpah. Nanti bisa kita gunakan untuk bensin sisanya sebagai pencuci ya, atau pembilas sebelum nanti kita rakit. Oke, untuk bautnya kita buka semua ya. Oke, cukup mudah, kita bisa kerjakan sendiri ya teman-teman, tanpa harus kita bawa ke bengkel. Cuman ya perlu hati-hati saja untuk proses pembongkaran ini. Oke, untuk pin ini pengikat apung-apung kita lepas. Untuk pin ini perlu hati-hati, itu satu arah ya, jadi tidak bisa dua arah untuk pembukanya. Oke, main jet dan pilot jet kita buka semua sekalian, nanti kita bersihkan biar bersih total gitu teman-teman ya. Oke, karena kalau main jet pilot jet ini ada kotoran maupun tersumbat, juga akan mempengaruhi dari kinerja performa dari karburator itu sendiri ya. Seperti halnya untuk karburator motor-motor sebelumnya seperti Grand maupun Supra, prinsipnya sama gitu ya. Kalau kotor pun performanya akan berpengaruh. Oke, setelah itu kita bersihkan pakai bensin dulu ini ya. Untuk rumahan si karburator tempat, oke, kita bersihkan semuanya saja menggunakan bensin sampai bersih ya pastinya ya teman-teman, jangan sampai ada yang terlewat di bagian-bagiannya baik dalam maupun luar gitu ya. Oke, jadi kita perlu menyediakan bensin terlebih dahulu. Oke, nanti kalau sudah terlihat bersih, kita bersihkan untuk bagian-bagian yang lainnya dulu ya. Nanti kita akan semprot semua bagian seperti tadi, main jet dan pilot jet menggunakan karbu cleaner ya, karbu cleaner. Oke, nah seperti ini teman-teman ya, kita semprot menggunakan karbu cleaner. Jadi kita harus menyediakan juga untuk karbu cleanernya, karena saya tidak punya kompresor ya atau semprotan angin, jadi akan lebih bersih menggunakan karbu cleaner seperti ini. Jadi teman-teman, semua lubang-lubang yang ada di main jet dan pilot jet kita semprot, jangan sampai ada yang buntu. Oke, karena lubangnya kan sangat kecil-kecil sekali. Oke, kita semprot sampai bersih dan berlubang. Oke, kita lihat, kalau kita bisa terawang pasti lubangnya akan juga akan kelihatan. Oke,
Untuk lubang-lubang yang ada di karburator kita semproti semua juga yang seperti ini ya, lubang tempat main jet dan pilot jet dan lubang-lubang yang lain. Lubang udara. Seperti itu ya, kita semproti semua, jangan sampai ada yang terlewat. Untuk lubang-lubang ini kan tidak mungkin kita bersihkan menggunakan bensin langsung, jadi perlu kita semprot menggunakan karbu cleaner. Oke gitu teman-teman, kalau sudah bersih, kiranya sudah bersih, langsung kita rakit kembali. Jangan lupa pertama kita rakit, kita pasang main jet dan pilot jet dulu. Tidak usah terlalu kencang sekali, cukup sekira-kira saja ya, yang penting tidak lepas gitu. Itu menggunakan drainin, terus ini menggunakan kunci ring 8 ya. Kita kencangin menggunakan kunci ring 8. Setelah itu kita pasang untuk apung-apungnya. Untuk apung-apung ini juga diperhatikan ada jarum apung-apung itu ya. Nah itu nanti jangan sampai ketinggalan, nanti kalau ketinggalan ya pasti banjir nanti karburatornya. Itu sebagai indikator untuk masuknya bensin gitu ya. Kalau sudah kita kunci lagi menggunakan pin tadi yang kita lepas. Tadi saya bilang satu arah ya ini ya, jadi untuk pin itu hanya satu arah, jadi dari arah kanan gas saya itu. Setelah itu kita tutup kembali untuk bagian bawahnya ini ya, kita tutup, jangan sampai terbalik, dan untuk baut-bautnya juga jangan sampai lupa ya, ada 3 baut di situ. Setelah itu kita kencangin. Kalau ini kita kencangin secukupnya juga ya, jangan terlalu kencang juga dan jangan sampai kendor juga. Nanti bisa bensinnya bisa merebes ya nanti kalau kurang kencang. Sudah kita kencangin semua untuk baut-baut yang sebagai penutup karburator, baik bawah ini dan bagian dalam tadi juga sudah kita buka semua. Untuk vakumnya kita masukkan kembali. Sebelumnya kita bersihkan, tapi bersihkannya jangan pakai bensin hanya untuk vakum itu. Untuk bernya kita masukkan kembali. Untuk bernya tidak saya potong maupun saya modifikasi ya, itu ber asli bawaan dari motor sejak dulu, jadi masih digunakan. Jatuh. Kita kencangin juga untuk baut penutup vakum ya, yang bagian atas itu. Seperti itu. Nah kalau ini sekiranya juga sudah kencang ya, enggak terlalu kencang banget lah, yang penting sudah tutup. Ini untuk bautnya itu agak dul ya. Kita sudah. Kalau sudah kita pasang untuk setelan angin. Setelan anginnya kita pasang. Ini kita coba 6 putaran keluar ya, 6 putaran keluar. Nanti kalau kurang pas ya kita setel lagi pada waktu sudah terpasang di motor gitu ya. Kira-kira itu lah, 6 putaran keluar. Nanti untuk setelan gasnya menyesuaikan. Setelah itu kita langsung pasang saja semua selang yang tadi kita lepas ke semua bagian atau pada karburator ya, kita pasang semua, jangan sampai terbalik dan jangan sampai lupa untuk tempat-tempatnya. Kalau ada klemnya kita kunci sekalian untuk klemnya biar nanti enggak tertinggal, atau intinya biar kencang gitu ya. Kita pasang juga untuk jok otomatisnya. Jangan sampai kurang kencang ya, jadi perlu kita cek dan benar-benar kita pasang dengan baik dan benar. Untuk selang-selang yang lain juga kita pasang gitu ya. Ini untuk gasnya, kabel gasnya kita pasang dulu biar nanti tidak repot. Cukup mudah sebenarnya teman-teman ya untuk proses bongkar pasang karburator sendiri, termasuk menservisnya gitu ya. Yang penting jangan sampai lupa bagian-bagian yang harus kita pasang kembali gitu ya. Kita pasang pada manifoldnya. Ini menggunakan kunci, saya menggunakan kunci T10 itu.
Oke, kalau ini harus kencang, kalau nggak kencang nanti bisa itu ya. Oke, sudah kencang ya. Kita cek lagi sekali lagi. Oke, setelah itu selang-selang kita pasang kembali ke tempatnya, termasuk selang vakum manifold juga ya, baik yang kanan maupun yang kiri. Gitu, ini fungsinya untuk selang vakum bensin ya, biar sebagai penyedot bensin masuk ke karburator. Jadi sistemnya kan menggunakan vakum. Jadi di saat kita kontak, maka dia akan menyedot bensin dari tangki ke karburator menggunakan vakum tersebut. Di bawah tangki itu ada seperti sistem vakumnya, penyedotnya otomatis. Oke, yang satu kita pasang juga. Itu oke, yang sebelah kanan ya, ini vakum juga, vakum. Yang sebelah kanan kita pasang untuk kabelnya, selangnya ya, selangnya. Oke, yang penting diperhatikan setiap pemasangannya. Setelah itu kita pasang juga untuk ini apa namanya, filternya, box filternya kita pasang. Oke, cukup mudah teman-teman proses pembongkaran dan pemasangannya, tinggal kita hanya ibaratnya modal nekat. Oke, kalau sudah langsung kita coba, kita starter untuk motornya dan bisa nyala ya, tinggal kita setel untuk bagian gasnya tadi. Untuk angin-angin tadi kita coba 6 putaran keluar. Oke, untuk setelan gasnya kita sesuaikan saja sesuai kebutuhan, yang penting tidak terlalu kasar atau besar, nanti mempengaruhi dari bensin baik itu keborosan maupun tidaknya ya. Yang penting kita sesuaikan saja sesuai kebutuhan. Oke, nanti kalau kurang pas kita setel lagi, ini seperti itu ya. Kita otak-atik sendirilah yang kaitannya dengan setelan settingan motor ini. Nanti kalau terlalu boros ya kita ubah lagi, kalau terlalu irit ya nanti kita ubah lagi. Jadi teman-temannya untuk proses pensettingan gas dan angin-angin untuk sepeda motor ini. Oke, nah itu untuk baut setelan angin-angin bisa dari samping ya, untuk setelan gasnya dari atas gitu teman-teman. Oke, saya kira itu ya teman-teman untuk proses sharing di IG kita kali ini untuk servis sepeda motor Beat Karbu milik saya sendiri. Jadi kita bisa servis sendiri tanpa harus ke bengkel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.